Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, kami dari kelompok 8 bersama dengan saya Salmalia Putri beserta dengan rekan saya Fitria Ramadhani Permana dan Martanti. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus suap pajak PT Wahana Auto Eka Marga, dealer Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memaparkan terlebih dahulu pendahuluan dari kasus tersebut. Pada tahun 2015, PT Wahana Auto Eka Marga mengajukan restitusi pajak sebesar 5,03 miliar rupiah. Tim pemeriksa pajak menemukan status kurang bayar. Namun, Hadi Sutrisno, salah satu pemeriksa, menawarkan bantuan untuk menyetujui restitusi dengan imbalan lebih dari 1 miliar rupiah. Darwin Maspolim, sebagai pemilik PT Wahana Auto Eka Marga, menyetujui tawaran tersebut. Pada tahun 2017, Yul Dirga, Kepala KPP PMA 3 DKI Jakarta, menandatangani surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB yang menyetujui restitusi sebesar 4,59 miliar rupiah. Uang suap senilai 131.200 US dollar atau setara dengan 1,8 miliar rupiah diberikan oleh PT Wahana Auto Eka Marga kepada pegawai pajak di parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Kasus ini terungkap oleh KPK pada tahun 2019 yang menetapkan 5 tersangka diantaranya yaitu Darwin Maspolim sebagai pemberi suap dan Yul Dirga sebagai pemberi suap, ada Hadi Sutrisno, Jumari, serta Muhammad Naim Fahmi sebagai penerima suap. Akibat kasus suap ini, Darwin diponis 3 tahun penjara, sementara Yul Dirga diponis selama 6,5 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan pajak yang merugikan negara dan mengancam integritas sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu ada mekanisme restitusi pajak dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan. Mekanisme restitusi pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan perpajakan lainnya. Wajib pajak yang merasa telah membayar lebih pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan yang seharusnya dilakukan yaitu meliputi pemeriksaan administrasi yang ketat, audit yang independen, serta kontrol internal yang transparan dalam proses pengajuan restitusi untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau manipulasi data. Selanjutnya ada Surat Ketentuan Pajak Lebih Bayar SKPLB dan prosedur tidak etis. SKPLB adalah surat yang dikeluarkan oleh DJP untuk menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih dari kewajiban yang seharusnya dan berhak atas pengembalian atau restitusi. Prosedur penetapan SKPLB harus melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan data yang benar. Dalam kasus ini, prosedur SKPLB bisa disalahgunakan dengan memberikan suap agar pengajuan restitusi disetujui meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab moral dan profesional petugas pajak. Petugas pajak memiliki tanggung jawab moral yang profesional untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh negara dihitung dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka harus menghindari godaan suap dengan mematuhi kode etik profesi dan menjalankan tugas mereka secara independen dan transparan, serta melaporkan segala bentuk tekanan atau tawaran suap kepada pihak berwenang. Selanjutnya yaitu ada sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang terlibat suap. Perusahaan yang terlibat dalam suap pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam suap, baik pemberi maupun penerima, bisa berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dampak tindakan suap terhadap kepercayaan masyarakat.
Tindakan suap dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan karena menciptakan ketidakadilan dalam pemungutan pajak. Untuk memulihkan kepercayaan, otoritas pajak harus meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta menindak tegas segala bentuk korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Teknologi dapat memperkuat transparansi dalam proses restitusi pajak dengan memungkinkan pelaporan dan pemantauan secara real-time. Penggunaan e-filing untuk mengajukan restitusi, serta penggunaan sistem big data dan AI untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam laporan pajak atau transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, mengapa PT WAE memilih memberikan suap dan resikonya? PT WAE mungkin memilih memberikan suap untuk mempercepat proses restitusi atau mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Meskipun ini merupakan tindakan ilegal, resiko dari tindakan ini sangat besar, termasuk kerugian terhadap reputasi perusahaan, sanksi hukum, dan potensi kerusakan terhadap hubungan bisnis dengan pihak lain. Konflik of interest dalam konteks perpajakan. Konflik of interest terjadi ketika petugas pajak memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kewajiban profesionalnya untuk bertindak secara objektif dan adil. Petugas pajak harus menghindari situasi di mana keputusan mereka bisa dipengaruhi oleh keuntungan pribadi atau pihak lain dan harus mematuhi kode etik profesi untuk menjaga integritas dalam tugas mereka. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian internal di Direktorat Jenderal Pajak. Pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat ditingkatkan dengan memperkuat mekanisme audit, memastikan adanya pemisahan tugas yang jelas, dan mengimplementasikan sistem pelaporan yang aman untuk melaporkan potensi penyalahgunaan atau korupsi. Selain itu, pelatihan dan kesadaran anti korupsi bagi petugas pajak juga perlu diperkuat lagi. Lalu yang terakhir, yaitu ada peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap etika dan peraturan perpajakan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari praktik yang dapat melanggar hukum. Ini termasuk melaporkan pajak secara jujur, menghindari godaan untuk melakukan tindakan suap, serta berperan aktif dalam membangun budaya kepatuhan perpajakan yang etis di lingkungan perusahaan. Rekan-rekan, jadi berikut merupakan paparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.